Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita berkumpul di lapangan ini? Untuk apa? Untuk apa? Lebih keras lagi. Sekali lagi. Lebih keras lagi. Untuk apa? Nomornya berapa? 1. Nomornya berapa? Lebih keras. Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. 1. Nomor berapa? 1. Namanya siapa? Anies Baswedan. Wakilnya? Muhaimin. Wakilnya? Muhaimin. Wakilnya? Muhaimin. Singkatannya? Amin. Yang pegang mikrofon jangan ikut bunyi dong. Biar kita semua di sini ya. Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Sekali lagi saya mau tanya. Kita di sini berkumpul karena mau perubahan. Betul? Kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua. Kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang tidak adil. Betul? Kita ingin negeri ini diatur untuk seluruh rakyat. Bukan untuk kepentingan keluarga. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Betul? Karena itu kita perlu apa? Kita perlu perubahan. Teman-teman sekalian yang bawa bendera, turunkan semua benderanya. Turunkan semua benderanya. Kita ingin adil, jangan sampai yang di belakang tidak bisa lihat. Betul. Kadang-kadang kita gini, kalau sudah dapat kita lupa sama yang belum dapat. Betul ya? Nah, jangan, yang di belakang nggak bisa lihat. Kalau tidak bisa diturunkan, Anda gulung supaya tidak menghalangi pemandangan. Partainya apa? Partainya apa? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Kok jadi berlomba? Nih, partainya ada pengusung 3, pendukung 4. Betul? Kita sebutkan urut abjad. Siap? Partainya adalah Nasdem, PKB, PKS, Umat. Siap sama-sama? Apa partainya? Kurang keras. Apa partainya? Nomornya berapa? Namanya? Angkat tangan semua. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Apa partainya? Saudara semua, perjuangan perubahan tidak bisa hanya memenangkan pilpres. Perjuangannya harus menang pilpres dan menang legislatif. Siap memperjuangkan semua? Saudara semua, tadi kita menyaksikan, dengarkan. Tadi kita menyaksikan keluhan petani, susah solar. Ibu rumah tangga, biaya hidup mahal. Betul. Anak-anak muda menginginkan tempat ruang publik yang lebih baik. Insya Allah stadion di sana seperti pernah diumumkan sebulan lalu nanti dibangun standar internasional, berstandar FIFA di tempat ini. Karena nama orang yang digunakan adalah orang yang kelasnya global. Lahirnya di Minang, tapi kelasnya global. Namanya Haji Agus Salim, Bapak Diplomasi Indonesia.
Ibu-ibu semuanya, apakah harga beras murah? Apakah biaya pendidikan murah? Apakah solar mudah atau sulit? Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kita lanjutkan mahalnya. Kita lanjutkan sulitnya. Mau? Mau? Jadi perlunya apa? Jadi pilihnya nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Kalau kita ingin perubahan, nomornya. Jadi tadi yang disampaikan juga oleh Bung Rizal. Ada satu pesan. Rakyat Indonesia sekarang boleh memilih. Beberapa hari yang lalu ada yang menyampaikan dari orang dalam kubu sebelah. Bahwa kubu sebelah didukung oleh para konglomerat. Kita posternya poster rakyat. Datangnya ke sini ongkos sendiri. Warna posternya beda-beda. Gambarnya beda-beda. Karena bukan dikerjakan dengan uang dari Jakarta, tapi dikerjakan dengan uang keringat setiap orang yang bekerja untuk perubahan di tempat ini. Betul. Indonesia hari ini punya dua pilihan. Mau pilih yang didukung konglomerat atau pilih yang didukung rakyat kebanyakan. Pilih yang mana? Yang rakyat atau konglomerat? Rakyat atau konglomerat? Kita ingin perubahan supaya negeri ini bukan memberi manfaat pada mereka yang besar saja. Jangan sampai negeri ini hanya memberikan manfaat pada yang besar saja. Kita ingin yang kecil jadi besar. Betul? Prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Itu namanya adil, betul tidak? Jadi, kita mau pilih yang didukung konglomerat atau yang didukung rakyat? Yang dukung mana? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Saudara-saudara sekalian, melakukan perubahan ini membutuhkan kerja keras kita semua. Tidak bisa hanya dikerjakan sebagian orang. Harus dikerjakan bersama-sama. Siap untuk bekerja sampai 14 Februari besok? Siap menjangkau semua? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Ulangi sama-sama. 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke. Siap jangkau semua? Siap juga aktif di sosial media? Mengkampanyekan untuk perubahan? Bawa HP. Nyalakan HP-nya sekarang. Nah, ini bukan live TikTok. Belum apa-apa dong live TikTok. Ya, nyalain HP-nya sekarang, nyalain HP-nya. Nyalakan kamera, bukan HP, nyalain kamera. Rekam ya, direkam ya, pesan saya ini direkam, ya, pesannya direkam. Apa ini? Ya, Masya Allah, terima kasih. Nih ada yang bawain bunga. Ya, nanti kita habis ini kita foto, ya. Saya pegang dulu ya. YouTube. Udah, HP-nya udah siap. Memorinya ada nggak? Pulsanya aman? Aman. Baterai cukup? Nggak kepanasan? Ya. Nanti saya ke sana. Siap ya? Nanti saya ke sana. Udah, siap? Saya akan beritahu nyalakan, kemudian rekam, ya, dengarkan, rekam, no, salamannya nanti,
Tapi sekalian, nyalakan sekarang. On. Hari ini tanggal 25 Januari, harinya Kamis. Harinya Kamis tanggal 25 Januari, kita berkumpul bersama di sini di Gor Haji Agus Salim di Padang. Yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Ini hari kerja. Ibu bapak punya pilihan bekerja, bahkan yang tidak bisa di rumah bersantai-santai. Tapi ibu dan bapak tidak menjadi penonton. Ibu dan bapak bukan menjadi orang yang melihat dari jauh dan tidak peduli. Ibu bapak memilih hadir ke sini karena menjadi penggerak perubahan untuk keadilan Indonesia. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi yang nanti ibu dan bapak bisa kirimkan kepada siapa saja. Sampaikan kepada semua bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Kita ingin mengembalikan menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita ingin penguasa diatur hukum, bukan hukum diatur penguasa. Karena itulah kita melakukan gerakan perubahan. Kirimkan pesan ini dengan menyatakan biaya hidup selama ini mahal. Solar sulit, pupuk sulit, pendidikan mahal, lapangan pekerjaan sulit. Kita tidak ingin kondisi ini diteruskan. Kita ingin terjadi perubahan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih adil, di mana pupuknya tersedia di mana saja, kapan saja dengan harga terjangkau. Solarnya tersedia di semua sentra-sentra nelayan. Lapangan pekerjaan tersedia untuk anak-anak yang mencari pekerjaan. Dan biaya hidup keluarga-keluarga menjadi lebih murah sehingga keluarga Indonesia bisa menabung. Catatan ini bisa ibu dan bapak simpan, tunjukkan kepada anak cucu di kemudian hari. Insya Allah di sini diberikan umur panjang. Catatan rekaman ini tunjukkan sambil mengatakan, nak, dulu di tahun 2024. Di saat Indonesia di persimpangan jalan, makmu ini, ibumu ini, ayahmu ini, bukan penonton di rumah yang tidak berbuat. Ayahmu, ibumu pasang poster untuk perubahan, ajak semua untuk perubahan, bikin segala macam pamflet untuk perubahan, datang di pertemuan di GOR tanggal 25 Januari 2024. Nah, orang tuamu adalah pejuang perubahan. Teruskan perjuangan itu ke masa yang akan datang. Catatan ini jadi bukti bahwa ibu dan bapak punya rekam jejak perjuangan, bukan penonton. Dan ini lebih penting lagi dikatakan. Kenapa? Karena ini ranah Minang yang menghadirkan, menumbuhkan pejuang-pejuang pendiri Republik ini, orang-orang yang memberikan contoh kompeten, berintegritas, dan ketika mereka mendirikan Republik, mereka tidak mendirikan untuk anak dan keluarganya. Mereka mendirikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ibu bapak yang hadir di sini menjaga dan meneruskan tradisi perjuangan itu. Insya Allah perjuangan kita diridhai Allah. Insya Allah perjuangan kita diantarkan kepada keberhasilan. Dan insya Allah perubahan akan terjadi di Republik ini. Dan insya Allah 14 Februari 2024 tercatat sebagai Hari Perubahan Indonesia. Matikan rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Ya Bapak, rekaman ini boleh di-share, boleh dikirimkan. Kita harus jangkau semua. Setuju? Setuju? Tanya lagi, nomornya berapa? Tangannya angkat ke atas. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Nih, jangan pernah bilang namanya Amin. Ya, nanti ke kotak TPS, masuk bilik TPS, liatin. Mana sih Amin, nggak ada. Ya,
Namanya siapa? Anies. Saya sering ketemu orang, Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Loh, salah. Ya, ingat ya, jangan sampai ketukar. Dari Bapak semuanya, saya ingin sampaikan, untuk bekerja ini tidak bisa sendirian. Mana suara relawan di sini? Angkat tangannya relawan. Mana simpatisan kader partai? Angkat suaranya. Angkat tangannya. Jawab semuanya, semua harus bekerja bersama. Harus jangkau semua. Bila di Sumatera Barat menang, di masyarakat Minang menang, karena bukan hanya berada di Sumatera Barat, betul? Warga Minang ada seluruh Indonesia. Hari Sabtu lalu, saya berjumpa dengan masyarakat Minang perantauan yang berkumpul di Jakarta. Dan mereka mendeklarasikan sikap yang jelas bahwa masyarakat Minang selalu berada di rombongan perubahan. Selalu di rombongan walaupun ada dulu yang di rombongan perubahan, sekarang tidak lagi di perubahan. Betul? Ya, masyarakat Minang bukan pilih orangnya saja, tapi pilih siapapun orangnya, gagasannya dan ini harus kita jaga sama-sama. Siap jaga sama-sama? Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita harus jaga bersama supaya semangat juang ini tetap hidup, tetap terjaga sampai 14 Februari. Dan secara khusus kita harus kerja bersama-sama. Izinkan saya mengundang Ketua Tim Pemenangan Daerah Sumatera Barat untuk maju ke depan. Bapak Rahmat Saleh. Saya juga mengundang ke depan Gubernur kita, kebanggaan kita, Ketua DPP PKS, Buya Mahyaldi untuk maju ke depan. Saya ingin mengundang Ketua Umum DPP Partai Umat, Bapak Ridho Rahmadi. Silakan maju ke depan. Juga Ketua DPW Nasdem, Bapak Fadli Amran. Ketua DPW PKS, Bapak Firdaus. Saya juga ingin mengundang anggota DPR RI yang telah berkomitmen menyiapkan dapur umum untuk saksi amin di Sumatera Barat, Buya Muslim Muhammad Yatim. Ketua DPW Umat juga boleh ke depan. Pak Taslim. Siap. Bapak Ibu sekalian, relawan mana suaranya relawan? Teman-teman relawan dan teman-teman partai semua, perhatikan, pada saat saya berbicara di sini, yang di panggung jumlahnya sedikit. Acara ini sukses bukan semata-mata karena yang berbicara depan panggung. Acara ini berhasil karena orang-orang yang tak terlihat di depan panggung, yang menyiapkan panggungnya sejak kemarin, yang memasang tendanya, yang menyiapkan sound systemnya, yang menyiapkan seluruh perangkatnya. Mereka memang wajahnya tidak nampak di permukaan, tapi hasil kerjanya kita rasakan semuanya. Betul. Saat ini semua bisa mendengar saya bicara, tapi sesungguhnya yang paling berkuasa bukan Anies yang pegang mikrofon. Yang paling berkuasa petugas operator sound system yang tak terlihat wajahnya. Kalau dia memutuskan mematikan amplifier, selesai acara ini. Selesai acara ini, betul tidak? Ya, dalam kontestasi ini Anies dan Muhaimin di depan pegang mikrofon. Mereka yang berdebat di depan, mereka yang berkeliling untuk menyampaikan gagasan. Tapi yang membuat 14 Februari menjadi hari kemenangan adalah relawan dan aparatur partai yang bekerja di belakang layar untuk keberhasilan kita. Ingat, kita semua bekerja di belakang layar dan itu yang menentukan keberhasilan.
sebagaimana acara ini. Keberhasilan bukan hanya ditentukan yang pegang mikrofon, tapi ditentukan semua, termasuk yang paling penting. Siapa yang menentukan acara ini berhasil? Semua yang hadir di tempat ini. Bayangkan, panggungnya ada, tendanya ada, sound systemnya ada, tapi hadirinnya kosong. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Zong. Jadi yang membuat acara ini sukses siapa? Semua yang hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya. Ibu dan bapak memang mungkin tak nampak di dalam berita, tapi yang membuat berhasil adalah ribuan yang berkumpul di tempat ini. Yang menentukan keberhasilan besok bukan pasangan yang ada di depan, tapi suara tiap orang yang diberikan untuk perubahan. Jadi titip tugas nih, harus bisa mengajak yang belum sama, yang belum berada di perubahan. Jangan mengajak yang udah sama, ajak yang masih beda. Ajak mereka ikut ke sini. Siap? Siap ya? Insya Allah nanti kita kerjakan sama-sama.